saat ibu akan melakukan coaching, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi, serta jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan yang bapak atau ibu sampaikan pada coachi tentunya. Dan ya Bu, nanti proses coaching sendiri harus disesuaikan dengan coaching ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi siswa, sebelum observasi. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk ibu. Semoga ibu berkenan dan boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Betul. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching Bu? Baik, guna mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah berbobot pada coaching. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, benar demikian ya Bu ya? Nah, kira-kira indikator apa dari ketercapaian coaching ini yang ingin Ibu harapkan kepada anak atau coaching itu sendiri? Jadi kira-kira indikator nantinya setelah proses coaching saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaian itu ketika kita ataupun nanti coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi dari langkah-langkah atau rencana sesuai dengan permasalahan yang coach alami ya Bu. Nah demikian ya Bu ya? Ya betul ya. Nah baik, gitu saja. Nanti silakan Ibu bisa sampai kepada coach dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk menemukan solusi atau langkah permasalahan yang dialaminya, dan nanti selamat melaksanakan proses coachingnya dengan baik. Dan setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu Yana, sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Mila. Nanti besok saya akan coba observasi tempat Ibu untuk melihat kembali bagaimana prosesnya ya Bu ya. Baik, Oke, terima kasih banyak ya Bu Mila. sama-sama Bu. Dan ku terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, hari ini kita akan belajar materi lintas ya. Minggu kemarin kita
peninggalan itu apa saja yang pernah kalian kunjungi? Apa? Kelenteng, ya kan? Tempat ibadahnya umat. Kalau kelenteng tempat Cina atau Buddha. Terus apa lagi? Masjid Agung Demak yang dekat sini apa namanya? Masjid Agung Banten. Peninggalan kerajaan apa? Bisa. Terus lagi apa lagi selain itu? Keraton. Keraton itu juga peninggalan kerajaan. Ada lagi tidak? Ayo. Candi juga ada candi Borobudur. Dan ku terbang tinggi. Candi apa lagi selain candi Borobudur? Kita lupa deh. Ayo. Ayo ada yang ingat gak? Candi Prambanan ya. Candi banyak di Indonesia itu banyak tersebar candi-candi. Nah, kalian sudah tahu nggak apa sih manfaatnya atau fungsinya? Sudah tahu kan? Apa coba? Fungsi dari masjid apa fungsinya? Tempat ibadah umat Islam. Pada zaman dulu sudah mengenal tempat ibadah. Jadi pada zaman kita sebelum kita ada terdahulu kerajaan terdahulu mengutamakan tempat ibadah orang-orang terdahulu, yaitu di kalau Islam adalah masjid. Terus ada lagi selain itu apa namanya peninggalan kita ajaran Buddha juga ada. Hindu Buddha. Ada yang tahu nggak? Iya, pintar. Apa bang? Arca. Apa tuh arca fungsinya? Ada yang tahu nggak fungsi arca? Arca berfungsi untuk apa? Iya, terbuat dari patungnya terbuat dari batu atau dari logam ya, yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Pada saat itu apa sih fungsinya? Arca itu masih ingat nggak? Ayo. Siapa yang buat arca? Ayo. Apa tuh fungsinya? Sebagai apa? Sebagai apa namanya media untuk dipuja atau dewa atau dewi. Nah, waktu itu kalian sudah memaparkan apa fungsinya arca, kan ingat gak ya? Arca juga banyak jenisnya. Apa saja tuh arca? Apa tuh? Ada arca Buddha ya, ada arca Dewi ya kan. Nah itu tempat atau tempat sesembahannya agama apa? Kerajaan Hindu ya. Nah sekarang guru akan memberikan tugas kepada kalian. Guru memberikan jika guru panggil salah seorang, tunjukkan mana peninggalan sejarah Islam. Kalian cari di depan sini ya. Siapa nih dia ya? Nanti kalian tunjukkan dan kalian sebutkan apa itu yang kalian. Oke siap? Kalian katakan siap? Bisa? Bisa. Semangat? Tetapi sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi mempresem sini peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Dan ku terbang tinggi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Mila. Selamat siang Diana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah observasi tadi ke kelas ya. Nah, sesudah observasi ini
apakah pembelajaran yang ibu lakukan. Nah sekarang kita akan masuk ya ke dalam pasca pembelajaran, pasca observasi ya Bu ya. Nah saya akan lanjutkan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi ini. Dan yang pertama ya Bu ya, apakah pembelajaran yang memang ibu lakukan di kelas itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ibu harapkan? Baik Bu Yana, pertanyaannya akan saya jawab. Idealnya gitu ya, pembelajaran di kelas itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, idealnya seperti itu dan sesuai dengan kurikulum yang telah berlaku. Tapi pada pelaksanaannya banyak saya temui kendala-kendalanya, apalagi ini awal kita di tahun kedua melaksanakan pembelajaran IKM ini. Jadi memang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, hanya dalam pelaksanaannya kami di kelas memang masih tahap dalam penyesuaian. Tapi semaksimal mungkin memang tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum kami sampaikan pada anak-anak. Berarti sudah semaksimal mungkin ya Bu ya diupayakan kita untuk pembelajaran itu berlangsung dengan baik ya Bu ya. Ya walaupun memang ada kendala-kendala tadi ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu, dari Ibu beritakan di sini ya kepada Bapak RPP juga, langkah apa yang memang pembelajaran tersebut yang memang Ibu sudah susun di RPP ya agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Langkah-langkah memang dalam RPP sudah sesuai, namun pelaksanaannya memang tetap kita ada metode pembelajaran dan model pembelajaran yang kita variasi, sehingga membuat anak-anak membuat motivasi anak-anak semakin tinggi, minat anak juga belajar juga semakin tinggi, dan belajar di kelas juga semakin hidup. Jadi seperti itu, ada metode dan model pembelajaran yang kita variasikan dalam pembelajaran. Ya baik, bagus ya Bu ya, ada variasi dalam metode pembelajaran ya. Berarti variasi tersebut memang bisa meningkatkan anak ataupun memotivasi anak bisa belajar lebih baik lagi ya di dalam kelas ya. Nah, iya betul, baik. Bagus Bu, alhamdulillah. Nah, ada tidak Bu hambatan atau kesulitan yang memang Ibu lakukan dalam pembelajaran di dalam kelas tadi? Pasti kalau hambatan dan kesulitan itu ada, yang terutama yang kita temui karena klien kami adalah murid siswa, jadi mungkin hambatan dan kesulitan itu mungkin dari siswa. Yang pertama mungkin kurangnya motivasi yang berbeda-beda dari setiap dari setiap anak ya. Terus ada juga konsentrasinya yang berbeda-beda juga di setiap anaknya, rasa percaya diri anak itu tersebut yang datang dari anak-anak tersebut, sehingga membuat pembelajaran itu kadang-kadang bagi mereka sulit untuk menerimanya atau tidak konsentrasi itu. Dan yang paling jelas yang terlihat adalah sikap siswa dan kebiasaan siswa dalam belajar di kelas. Jadi seperti itu, kadang kesulitan dan kendala yang ada di kelas. Iya, gitu ya Bu ya, hambatan-hambatan yang ada di setiap kelas memang seperti itu rata-rata ya Bu ya. Nah memang baik itu konsentrasi anak, gaya belajar anak-anak juga berbeda-beda ya. Iya betul ya Bu ya. Motivasi dari latar belakang keluarganya juga. Iya, berarti dari hal tersebut yang memang solusinya atau ibaratnya hal positif apa yang memang dalam pembelajaran itu yang memang Ibu bisa terapkan dalam setidaknya pembelajaran Ibu ke depannya. Hal positifnya ya Bu ya dari pembelajaran yang sudah Ibu ajarkan, nanti ke depannya hal positif itu bisa lebih Ibu terapkan kembali pada anak-anak nantinya. Di dalam kelas memang saya sebagai pengajar mengusahakan menyesuaikan ritme pembelajaran anak, memastikan bahwa
pembelajaran ini harus sesuai, yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kemampuan anak, yang terutama agar tidak terlalu agar anak-anak itu bisa menerima pembelajarannya dengan ringan, dengan cepat gitu, sehingga bisa menemukan masalah dan solusi yang ada di kelas. Karena sebagai di kelas ini kan kita ya sebagai anak-anak kan sebagai klien kita, jadi jika ada kendala ataupun apapun kita bisa menghadapinya, masalah menentukan solusinya gitu, biar anak-anak ini lebih bisa menerima pembelajaran dengan mudah, terus konsisten kita sebagai pengajar menularkan sikap positif kita kepada anak-anak, biar anak-anak itu lebih semangat belajarnya, seperti itu. Dan pastinya karena kecintaan kita terhadap profesi kita, jadi otomatis kita bisa mendoakan kebaikan itu kepada diri kita dan kepada anak-anak. Seperti itu sementara yang saya lakukan dalam kelas dari diri kita dulu. Iya, bagus ya Bu ya, berarti segala sesuatu memang dimulai dari diri kita terlebih dahulu ya, karena kita memang merupakan tadi contoh teladan sendiri ya gitu. Jadi benar-benar memang partner ataupun contoh yang bisa ditiru dari anak-anak pada diri kita ya Bu ya. Boleh Bu ya, berarti hal tersebut memang positif sekali Bu, memang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk pembelajaran juga ya, sehingga anak-anak bisa lebih baik lagi ke depannya ya, khususnya motivasi mereka untuk bisa lebih kenal pembelajaran yang tepat seperti apa ya Bu ya. Dan setelah itu saya ingin tanya kembali Bu, peningkatan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran di kelas yang memang Ibu sudah lakukan kemarin itu apa ya Bu? Sejauh ini peningkatan yang ada di dalam kelas dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, memang yang terutama ya, kalau dari saya terapkan adalah terutama adalah perilaku akhlaknya, kebaikan perilaku anak tersebut, baik kepada guru, kepada orang tua dan kepada temannya. Jadi nomor satunya seperti itu yang saya terapkan. Jadi anak-anak itu lebih menghargai teman gitu. Terus yang kedua adalah peningkatan proses pembelajaran di kelas itu pasti kalau dengan perilakunya sudah sesuai, artinya anak-anak ini mengikuti aturan dan disiplin yang ada di sekolah. Seperti itu yang sudah diterapkan di kelas. Untuk selebihnya materi pembelajaran dan semuanya itu memang masih proses perbaikan terus, dalam perbaikan terus. Oke, boleh Bu ya, kalau kita belajar ataupun proses pembelajaran itu tidak akan pernah yang namanya menghabiskan waktu ya, pasti akan terus belajar sepanjang hayat kita ya Bu ya. Karena mau tidak mau nih namanya pendidikan itu akan terus, ilmu pengetahuan terus berkembang ya, khususnya pada saat memang kita lebih mengenal ilmu teknologi ya. Anak-anak harus kenal terlebih dahulu itu juga ya. Makanya kemarin saya juga sempat lihat Ibu sudah mengajarkan cara berkelompok ya, itu sudah bagus ya Bu ya, sudah tepat, strateginya juga sudah bagus ya. Dan mungkin nanti bisa diselimi juga ya Bu ya. Saya pernah lihat Ibu bawa iPad Ibu untuk pembelajaran. Nah mungkin nanti bisa diulang seperti itu lagi ya Bu ya. Itu lebih menarik untuk anak kalau dilihat ya Bu ya. Dan ku terbang tinggi. Kedepannya nanti strategi pembelajaran apa lagi yang memang akan Ibu ajarkan? Memang yang tadi Diona sebutkan, salah satu metodenya adalah anak-anak itu kan karena memang sudah menguasai gadget ya, sudah di kehidupan sehari-harinya itu memang sudah seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin nanti pembelajaran itu semenarik mungkin dilihat audio visualnya dari setiap pembelajaran itu, sehingga lebih menarik gitu dari
metode pembelajaran yang menggunakan media atau digital gitu. Jadi itu seperti itu yang anak-anak tuh yang lebih antusias di pembelajarannya. Bahkan sebelum kita itu saja mereka tuh sudah meminta gitu kepada kita, Bu, untuk seperti ini gitu. Jadi anak-anak yang lebih juga antusias dengan pembelajaran seperti itu, menyajikan pembelajaran melalui media audiovisual itu dengan menggunakan digitalisasi. Lebih tertarik anak-anak ya Bu ya, lebih menarik juga pembelajarannya ya. Kemarin juga sempat saya lihat seperti itu ya, gitu kan, walaupun memang hanya beberapa ibaratnya mungkin ya siswa yang kadang benar-benar antusias sekali, gitu kan, ada yang benar-benar tertarik, gitu kan, bisa penerapannya ya sebelum ibaratnya tadi seperti ya juga bisa kelompok tadi ya, jadi lebih menambah wawasan anak juga ya Bu ya. Dan rencana Ibu nih tindak lanjut ke depan untuk pembelajaran yang lebih lanjut, yang memang lebih bermutu lagi, lebih kepada siswa atau kepada murid kita untuk adanya suatu perkembangan selain tadi digitalisasi pembelajaran, apalagi Bu strategi pembelajarannya kah atau modul pembelajarannya akan Ibu perbaiki untuk lebih kepada KSE? Iya, seperti itu peningkatan dari langkah-langkahnya ya, langkah-langkah pembelajarannya yang akan nanti ditambah variasinya. Terus ya seperti itulah pembelajaran strategi pembelajaran yang lebih menarik dan lebih variatif dan inovasi gitu Bu Yona. Jadi lebih ke anak-anak itu akan semangat lah gitu ya belajar ke kelas, seperti itu. Semangat belajar ke kelas, menanti kedatangan guru tercinta dan tersayang ya Bu ketika masuk ke kelas ya Bu ya. Ketika memang kita memberikan pembelajaran yang menarik, anak-anak juga tertarik dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Mereka jangankan kita yang mencari anak-anak yang mencari kita ya Bu ya. Iya, saya setuju Bu. Memang seperti itu yang memang akan kita ajarkan kepada siswa ya, karena kita yang jadi contoh teladan kepada siswa. Dan juga tadi yang bilang ya, benar-benar kita contoh sendiri, teladan sendiri, kita memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada anak sehingga anak-anak menjadi menciptakan mutu yang terbaik untuk anaknya. Iya. Ibu. Dan ku terbang tinggi. Pasca observasi seperti ini, semoga kita bisa juga menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid-murid kita ke depannya, dan kita menciptakan generasi penerus yang lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, mungkin ada penutup umpan balik dari Bapak PP kita kepada Pak Syaf. Saya persilahkan. Terima kasih Pak sudah mendengarkan kita pasca observasi. Iya. Baik, terima kasih Bu Yona selaku TGT dari SD Angsoka, kemudian Bu Mila selaku guru yang kasih jawab ya yang diobservasi oleh Bu Yona. Sebelumnya saya sudah melihat rekaman ya yang Bu Yona kirimkan, rekaman observasi maksudnya ya, rekaman observasi kelas Bu Mila. Nah di situ saya melihat memang pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Mila itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Sudah yang pertama sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang Bu Mila ya kan, dari mulai pendahuluan sampai evaluasi, kemudian kita lanjut juga sudah ada. Kemudian Bu Mila juga sudah menerapkan metode yang variasi ya kan, sehingga siswa terlihat aktif, hampir semua aktif, walaupun memang ada beberapa siswa yang dirasa masih pasif ya atau kurang aktif. Itu hal yang wajar sekali karena memang aktif dan pasifnya siswa itu ya malah menjadi warna ya ketika dalam pembelajaran.
kita bisa bayangkan kalau semua siswa aktif juga gurunya juga kerepotan ya. Oke, itu bukan suatu kesalahan ya ketika ada siswa yang pasif, itu maka jadi potensi kita ya, jadi kesempatan kita untuk menggali potensinya begitu. Kemudian Bu Mila juga sudah ada memperhatikan ya, telah memperhatikan kebutuhan siswa, kemudian gaya-gaya siswa itu adalah bagian dari diferensiasi ya. Artinya Bu Mila sudah menerapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Misalkan tadi menggunakan gadget dan sebagainya, itu bagian dari kebutuhan siswa. Memang zaman sekarang itu kayaknya siswa itu lebih tertarik ya, lebih semangat ketika guru itu menggunakan audio visual atau video, bahkan itu kayaknya harus lebih menantang siswa juga ya ketika dalam pembelajaran begitu. Kemudian Bu Mila juga sudah menerapkan diskusi ya, artinya sudah mampu mengolah kelas dengan baik dengan dibagi berkelompok belajar, di situ nanti siswa dilatih untuk berpendapat, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Itu bagian dari pengolahan kelas dengan baik, dan itu pun masuk kepada diferensiasi juga gitu. Karena berdiferensiasi itu salah satunya ketika kita mampu membentuk kelompok siswa dengan kebutuhan masing-masing begitu. Jadi jangan disamaratakan. Misalkan siswa yang hobinya menggambar, kita sama ratakan dengan siswa yang tidak hobi menggambar, itu tidak akan dapat ya untuk siswanya begitu. Nah, Bu Mila sudah bagus, itu sudah ada pengelompokan kelas dan pengolahan kelas dengan baik. Kemudian setelah saya juga menyimak ini tadi ya, menyimak perbincangan pasca observasinya juga, saya nambah yakin juga bahwa Bu Mila memang sudah bagus ya melakukan pembelajaran Bu Yona ya. Iya, Pak. Yaitu dengan memprioritaskan perilaku atau akhlak siswa sebagai hal yang urgent dalam KBM. Itu penting juga, secanggih-canggihnya teknologi, sehebat-hebatnya alat yang zaman sekarang ya, itu kan tidak ada artinya ya kalau perilaku siswanya jelek. Ya, tetap kita harus memprioritaskan akhlak sebagai nomor satu Bu ya. Nomor satu di antara yang lainnya begitu, akhlak itu ya. Itu sudah dilakukan oleh Bu Mila. Nah, kemudian tindak lanjutnya sedikit saja, mungkin kedepannya Bu Mila bisa merancang KKPD yang lebih lanjut lagi. Dan perlu diketahui juga untuk KKPD itu adalah sebagai apa ya? Kayaknya sebagai pengiring ya, pengiring pembelajaran ya, bukan di akhir ya. Jadi KKPD itu kalau bisa di awal pembelajaran terbagikan. Jadi supaya itu menjadi pengiring atau alur kita dalam melakukan pembelajaran. Kemudian lebih menggali potensi siswa yang dianggap tadi yang dianggap masih pasif begitu ya. Artinya ketika ada siswa yang pasif di kelas itu bukan kita abaikan, malah kita sentuh mereka dan kita gali kira-kira apa potensi mereka gitu. Itu mungkin ya Bu Yona. Intinya luar biasa sekali ya, observasi kelasnya sukses dan paskanya pun tadi dengan lancar. Itu saja mungkin. Terima kasih dari saya sekian. Baik, terima kasih Bapak Syaf atas umpan balik yang Pak berikan ya, atas waktunya juga dari Bu Mila. Maka ya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi Bapak dan Ibu, dan sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya yang memang merupakan beban-beban kita untuk lebih baik lagi demi dunia pendidikan yang lebih baik kembali. Terima kasih, sampai bertemu lagi Bapak. Terima kasih Pak Syaf, Pak Pepe, Bu Mila. Iya, amin. Terima kasih Pak sudah bisa. Sama-sama Ibu. Udah. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi.